Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kita diskusi santai menyambung video kita sebelumnya terkait luaran tambahan penelitian. Pada video kali ini kita akan membahas terkait salah satu luaran penelitian yang bisa dijadikan luaran tambahan penelitian, yaitu hak cipta. Hak cipta. Hak cipta bisa menjadi salah satu luaran penelitian yang dipilih di sistem, dan ada kesalahan interpretasi pada beberapa peneliti ketika memilih hak cipta. Ternyata banyak di antara yang tidak valid itu memilih kategori itu karena indikatornya yang tidak tepat. Supaya tidak terjadi kesalahan yang sama pada periode-periode ini dan akan datang, penting kita mengingatkan diri kita kembali, mendapatkan informasi apa yang boleh dan tidak boleh dilaporkan sebagai luaran tambahan, khususnya yang terkait dengan hak cipta. Ada kesalahan interpretasi pada beberapa peneliti. Hak cipta yang mereka maksud adalah hak kekayaan intelektual atau hak cipta dari buku, dari jurnal, dari proceeding, hal-hal serupa itu, dari hak cipta laporan penelitiannya dan seterusnya. Sehingga kalaupun itu sertifikatnya keluar, itu dikategorikan tidak valid. Kalaupun tanggal pencatatannya ada, sertifikatnya sudah ada, tim yang menciptakannya juga ada dan seterusnya, komponen-komponennya lengkap, hanya kategori yang boleh dilapor sebagai hak cipta di dalam luaran itu tidak seperti itu, teman-teman. Hak cipta yang boleh dilaporkan pada luaran penelitian tambahan kita, di antaranya itu terkait dengan hak cipta pada software, hak cipta pada naskah dan karya-karya seni, ada hak cipta pada desain produk tertentu, termasuk hak cipta pada produk-produk yang kita usulkan. Ini harus dibedakan karena nanti di prototipe itu ada tersendiri, jadi prototipenya ada sendiri, hak ciptanya ada sendiri, di sistem itu ada paten juga ada sendiri. Ini supaya tidak salah pilih. Pertanyaan berikutnya, apa yang perlu diisi oleh peneliti sehingga luaran hak ciptanya itu bisa dikategorikan valid. Di salah satu dokumen ini kami ambil di antara isian dari perinan di sistem, peneliti nanti akan mengisi, peneliti di dalam isian itu nanti akan mengisi hak ciptanya, jenis hak ciptanya apa saja, kemudian nomor pencatatannya, ada tanggal pencatatannya, kemudian ada yang diisi juga oleh peneliti itu pemegang hak ciptanya siapa saja. Jadi boleh sendiri, boleh berkelompok. Hanya karena ini sebagai luaran penelitian yang penelitian itu pastinya tidak seorang diri, kita harus menyertakan nama kita dan nama semua tim kita yang terlibat sebagai tim penelitian. Diizinkan juga sebenarnya ada tambahan, mungkin di dalam proposal kita ada 3 atau 4 orang, tapi di dalam pekerjaan kita menghasilkan produk yang kita akan urus hak ciptanya,
itu ada orang lain mungkin yang terlibat membantu kita, itu boleh disertakan sebagai bagian di antara tim yang memegang hak cipta terkait produk itu. Terkait dengan bukti pendukung, teman-teman, ada setidaknya 3 dokumen yang akan kita unggah di sistem terkait dengan hak cipta ini. Jadi yang pertama itu sertifikat pencatatannya, kemudian ada deskripsi produk kita. Jadi kalau misalkan ada desain produk, kita akan unggah desain produknya. Kalau misalnya ada naskah atau karya-karya seni, itu juga kita akan unggah deskripsi produknya. Begitu juga kalau misalkan bentuknya video, kita bisa ambil cuplikan-cuplikan video yang dibuat dalam bentuk dokumen tertentu, itu yang akan diunggah di dalam sistem yang disiapkan oleh kementerian untuk kita mengunggah luaran-luaran penelitian kita. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, yang ketiga, dokumen pendukung ini terkait produk-produk yang kita buat adalah manual booknya, pedoman penggunaannya. Jadi sebagai pelengkap produk yang kita sudah buat hak ciptanya, itu kita perlu sertakan sehingga orang lain yang akan menggunakan produk kita itu punya pedoman paling tidak bagaimana itu digunakan nanti. Itu saja mungkin teman-teman yang dapat disampaikan pada sesi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat meneliti.